Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Irfan Sayati. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah kepemimpinan dengan materi kepemimpinan. Yang pertama, untuk definisi kepemimpinan sendiri adalah proses mengarahkan orang dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas-tugas anggota-anggota kelompok tersebut, yaitu jadi seorang pemimpin itu harus mampu mengarahkan atau membimbing anggotanya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah perbedaan pemimpin dan bos. Dari definisinya sendiri, bos dan pemimpin itu berbeda. Pemimpin itu adalah seorang yang tugasnya membimbing, menjadi contoh dan mendorong anggota timnya untuk bekerja demi mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan bos adalah seorang yang mempunyai jabatan tinggi atau pemilik usaha. Dapat dikatakan dia sebagai pemilik modal atau yang punya uang bisa dapat dikatakan menjadi bos. Yang selanjutnya adalah dari sudut pandang pemimpin sendiri itu proses seorang membimbing. Jadi dia mengarahkan, lebih sifatnya mengarahkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau bos fokusnya cenderung mementingkan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah cara bersikap dari bos dan pemimpin. Kalau bos itu memegang kendali sekaligus memberitahu apa yang perlu karyawan lakukan, meliputi tugas dan tanggung jawab. Jadi seorang bos itu hanya memerintah, istilahnya seperti itu. Sedangkan untuk pemimpin bersikap tenang, tidak mencari siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan. Jadi dia mencari permasalahannya lalu menyelesaikan secara bersama-sama, jadi tidak menyalahkan. Berbeda dengan bos yang seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk selanjutnya, pemimpin menginspirasi tim, sedangkan bos itu mengintimidasi. Jadi ketika ada diskusi, bos itu cenderung lebih mendominasi daripada memberikan solusi, seperti itu. Untuk selanjutnya, perbedaannya adalah kalau bos itu sering memberikan perintah atau sering memerintah, sedangkan pemimpin itu lebih banyak berkolaborasi. Pemimpin adalah sosok yang menginspirasi dan pembimbing yang terbuka untuk melakukan kolaborasi. Keterlibatan anggota adalah hal yang mereka utamakan. Untuk slide selanjutnya, konsep dan fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri itu mempunyai salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan atau memotivasi dan mengawasi orang lain atau bawahan, serta dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Sedangkan untuk fungsinya di sini saya sebutkan 5. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini bersifat komunikasi satu arah, yaitu pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif sendiri memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi agar orang lain mau melaksanakan perintah tersebut, sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Untuk yang kedua adalah fungsi konsultatif. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin seringkali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan bawahan-bawahan tersebut.
sehingga nanti dapat ditemukan informasi yang tepat dan dapat pula diputuskan keputusan yang tepat. Untuk fungsi yang selanjutnya adalah fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan. Jadi pemimpin dalam hal ini melibatkan bawahannya secara langsung, baik dalam keputusan maupun pelaksanaan keputusan tersebut. Yang selanjutnya adalah fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang atau menetapkan wewenang atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi pendelegasian harus diwujudkan seorang pemimpin karena kemajuan dan perkembangan organisasinya tidak mungkin diwujudkan sendiri. Jadi dia tidak hanya mengambil keputusan sendiri, tapi dia bisa mendelegasikan ke bawahan seperti itu. Ya, untuk fungsi selanjutnya adalah fungsi pengendalian. Kepemimpinan yang sukses harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Jadi pemimpin di sini mengendalikan bawahannya, tapi dalam hal yang positif, bukan mengendalikan dalam sifatnya kaku gitu. Untuk selanjutnya adalah teori-teori kepemimpinan. Teori-teori kepemimpinan ada beberapa, di antaranya yang pertama yaitu teori sifat. Dalam teori ini penekanan lebih pada sifat-sifat umum yang dimiliki oleh pemimpin, seperti sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Menurut teori sifat, hanya individu yang memiliki sifat tertentu yang bisa menjadi pemimpin. Teori ini menegaskan ide bahwa beberapa individu dilahirkan memiliki sifat-sifat tertentu yang secara alamiah menjadikan mereka seorang pemimpin. Jadi ini faktor keturunan atau gen. Jadi dia menjadi pemimpin ini karena gennya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah teori perilaku. Teori ini lebih berfokus pada tindakan yang dilakukan pemimpin daripada memperhatikan atribut yang melekat pada diri seorang pemimpin. Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seseorang ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Ini teori berdasarkan perilaku, jadi bukan bawaan sejak lahir. Jadi dia itu belajar dan berlaku dari lingkungan sosial, lingkungan sekitarnya. Dia belajar untuk menjadi seorang pemimpin dan dia melakukan tindakan-tindakan untuk mengambil sebuah keputusan untuk hal tersebut. Yang selanjutnya adalah teori situasional. Teori situasional mengatakan bahwa pembawaan harus dimiliki seseorang pemimpin adalah berbeda, tergantung dari situasi yang sedang dihadapi oleh pemimpin tersebut. Teori situasional dari Hersey and Blanchard terfokus pada karakteristik kematangan bawahan sebagai kunci pokok situasi yang menentukan keefektifan perilaku seorang pemimpin. Menurut mereka, bawahan memiliki tingkat kesiapan kematangan yang berbeda-beda, sehingga pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar sesuai dengan situasi, kesiapan, dan kepantangan bawahan. Jadi teori ini menganut seperti berarti seorang pemimpin itu harus mengetahui kondisi bawahan untuk dapat membuat keputusan.
Jadi tergantung situasi bawahannya, situasi dan kondisi bawahannya seperti apa, maka pemimpin harus dapat menyesuaikan dengan kondisi tersebut, sehingga dapat dibuat keputusan yang tepat. Untuk selanjutnya adalah teori jalan tujuan. Untuk teori ini, nilai strategis dan keefektifan seorang pemimpin didasarkan pada kemampuan dalam menimbulkan kepuasan dan motivasi anggotanya dengan penerapan hadiah. Tugas pemimpin berdasarkan teori ini adalah bagaimana bawahan bisa mendapatkan hadiah atas kinerjanya. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu menjelaskan dan mempermudah jalan menuju hadiah tersebut. Berarti ini seperti reward untuk bawahan ketika dia berhasil melakukan tugasnya, maka dia akan diberikan hadiah. Diberikan hadiah yang sesuai dengan kemampuannya atau tugas yang dilaksanakan. Untuk selanjutnya adalah teori kelebihan. Teori ini beranggapan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin apabila ia memiliki kelebihan dari para pengikutnya. Bisa dikatakan dalam sebuah kelompok, jika seseorang ini mempunyai kelebihan, maka dia bisa dianggap menjadi seorang pemimpin atau otomatis menjadi seorang pemimpin karena dia mempunyai kelebihan daripada anggota yang lain, sehingga dia otomatis terpilih menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Yang selanjutnya adalah teori karismatik. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena mempunyai karisma atau pengaruh yang sangat besar. Pemimpin bertipe karismatik ini biasanya memiliki daya tarik yang lebih atau kewibawaan yang pengaruh yang sangat besar dalam kelompoknya. Jadi dia selain punya kelebihan, dia punya sesuatu yang lain, yaitu karisma atau kewibawaan, sehingga dia itu, karena kewibawaan itu tidak bisa dipelajari, itu tiap orang-orang itu kan berbeda. Jadi kewibawaan seseorang itu tergantung personalnya masing-masing. Dia dianggap seorang pemimpin karena dia punya karismatik atau punya kewibawaan yang lebih atau daya tarik yang lebih, sehingga dia dari kewibawaannya tersebut menimbulkan pengaruh yang sangat besar. Untuk selanjutnya, permasalahan yang ada dalam pekerjaan atau di dunia kerja. Permasalahan yang pertama yaitu komunikasi dan hubungan kerja dengan rekan kerja. Jenis masalah ini sering ditemukan di tempat kerja. Soal komunikasi atau menjalin hubungan dengan teman kantor. Saat seseorang kesulitan menjaga komunikasi dan hubungan dengan rekan kantor, hal ini bisa menyebabkan kurangnya motivasi dalam bekerja. Komunikasi dan hubungan kerja itu berkaitan erat. Komunikasi yang baik, Anda akan mampu lebih mudah menjaga hubungan dengan orang lain. Jadi jika komunikasi lancar, komunikasi tidak ada masalah, maka akan tercipta hubungan yang kondusif di lingkungan kerja. Berbeda lagi jika karyawan tersebut tidak mempunyai komunikasi yang baik, pasti sering terjadi masalah dalam pekerjaannya. Untuk yang kedua adalah job security atau pertumbuhan karir. Banyak karyawan yang sering khawatir dengan masa depan karirnya. Selain khawatir kehilangan pekerjaan, pertumbuhan karir yang stagnan juga menjadi ketakutan sendiri. Supaya hal itu tidak terjadi atau tidak khawatir dengan hal-hal tersebut,
ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya, misalnya meningkatkan skill atau punya sikap yang baik di tempat kerja dan bisa diandalkan lah dalam bekerja. Dia tidak hanya rutinitas kerja itu saja, tapi dia mau meningkatkan skill atau punya sikap yang baik, jadi kemungkinan dia punya pertumbuhan karir yang bagus. Yang ketiga adalah terjadinya konflik. Konflik di tempat kerja tidak dapat dihindari. Itu sudah hal yang lumrah bagi seorang karyawan maupun seorang karyawan itu mengalami konflik di tempat kerjanya. Baik itu dengan dengan rekan kerja maupun dengan atasannya. Hal tersebut bisa terjadi saat tidak ada kesepakatan soal proses kerja serta gaya bekerja hingga perilaku dari karyawan, sesama karyawan atau dengan rekan kerja, adanya ketidaksesuaian, maka akan terjadi konflik. Penyelesaian konflik yang terjadi dalam perusahaan bukanlah hal yang mudah, namun jika dibiarkan tentunya hal tersebut bisa berpengaruh pada produktivitas karyawan. Saat terjadi konflik dengan rekan kerja, sebaiknya kita harus memberitahu kepada atasan atau pihak istilahnya kepegawaian, sehingga permasalahan tersebut segera mungkin dapat diatasi agar tidak menimbulkan konflik atau tidak menyebabkan konflik tersebut menjadi lebih besar. Cepat selesailah konflik tersebut gitu. Untuk selanjutnya, masalah yang terjadi di tempat kerja, beban kerja yang terlalu berat. Di sini target yang terus bertambah menyebabkan karyawan merasa kewalahan dengan beban kerja yang dimilikinya. Jenis masalah ini sering terjadi di tempat kerja karena saat karyawan merasa overload dengan pekerjaannya, maka ia akan kesulitan untuk fokus bekerja. Ini selain dari karyawannya sendiri, mungkin dari pihak pimpinannya bisa untuk membagi beban kerja yang sama antar karyawan, jadi tidak menumpuk ke satu karyawan. Karena biasanya yang sering terjadi kan karyawan yang mau melaksanakan kerjaan istilahnya yang sregep gitu, itu yang sering dikasih kerjaan, malah kerjaannya tidak selesai, padahal dia itu sudah rajin, itu malah kerjaannya itu bertambah, tidak cepat selesai tapi malah sering bertambah gitu. Karena dia rajin ya, maka pekerjaan itu ditambah terus, malah tidak menyelesaikan pekerjaan gitu. Untuk permasalahan yang terjadi selanjutnya yaitu kurangnya transparansi kepemimpinan. Ini di saat pemimpin ini tidak bisa transparan, tentu karyawan akan sulit untuk memberikan kepercayaan ke pimpinan tersebut. Pemimpin perusahaan bisa lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut untuk menciptakan keterbukaan dan menumbuhkan rasa percaya dari para karyawannya atau dari bawahannya. Seringnya itu kalau yang sering terjadi dalam dunia bisnis atau di organisasi manapun lah, itu pasti seorang pemimpin itu jarang yang terbuka ke karyawan, baik itu masalah manajemen atau masalah produksi atau hal apapun lah di perusahaan. Mereka beranggapan itu bawahan, bukan rekan kerja yang bisa dianggap sharing atau untuk membicarakan masalah yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi. Menurut pendapat saya sih belum adalah pemimpin yang bisa transparan ke bawahan. Untuk selanjutnya adalah work life balance yang buruk. Ini menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini hal yang tidak mudah. Alasan tersebut membuat hal yang satu ini salah satu jenis masalah
di tempat kerja yang sering dihadapi oleh karyawan. Ini kebiasaan lembur ini bukan hal lembur untuk menyelesaikan satu masalah, itu membuat karyawan kurang waktu untuk istirahat. Jika dibiarkan atau ada pembiaran, hal itu akan menjadi penyebab kurangnya kinerja atau menurunnya kinerja, bahkan mempengaruhi kesehatan dari karyawan tersebut. Supaya bisa memiliki work-life balance, memang dibutuhkan usaha yang ekstra. Misalnya harus bisa mengatur agar tidak perlu lembur untuk menyelesaikan pekerjaan. Berarti ini selain dari pimpinan juga karyawan harus sering komunikasi menjaga komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan pekerjaan agar tidak terjadi lembur yang tidak perlu lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Untuk materi selanjutnya yaitu sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini berdasarkan atas rasa takut. Dengan demikian sumber kekuasaan diperoleh dari rasa takut bawahan. Pimpinan yang punya kekuasaan jenis ini mempunyai kemampuan untuk mengenakan hukuman, teguran, atau pemecatan. Jadi seperti istilahnya otoriter. Dia biasa memaksakan kehendak gitu. Punya kekuasaan yang lebih terhadap bawahan. Yang kedua adalah kekuasaan legitimasi. Kekuasaan ini berdasarkan persepsi bawahan bahwa pimpinan mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh atau otoritas yang dimilikinya. Kekuasaan legitimasi ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pimpinan secara normal. Semakin tinggi posisi seorang pemimpin, ini semakin besar kekuasaannya atau semakin besar legitimasinya untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini bersumber dari keahlian atau pengetahuan yang dimiliki seseorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruh terhadap orang lain. Jadi pemimpin ini mempunyai keahlian yang lebih dari bawahannya. Jadi dia ada respect dari bawahan. Si pemimpin ini punya kelebihan ini atau punya kelebihan ini. Jadi dia dihormati karena hal tersebut. Yang selanjutnya adalah kekuasaan penghargaan. Di sini kekuasaan ini didasarkan atas persepsi bahwa pemimpin mempunyai kemampuan atau mempunyai sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan dari pimpinannya tersebut, seperti memberikan gaji, promosi atau penghargaan jasa atau bonus ketika bawahan berprestasi, maka pemimpin memberi penghargaan kepada tersebut berupa bonus atau apapun sebagai penghargaan. Jadi atas dasar tersebut maka karyawan bisa diberikan penghargaan. Yang selanjutnya adalah kekuasaan referensi. Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi dari seorang pemimpin. Pemimpin dapat menggunakan pengaruh karena karakteristik pribadi, reputasi, dan karismanya. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan referensinya pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh orang lain karena pribadi yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah kekuasaan informasi. Kekuasaan informasi merupakan kekuasaan yang bersumber karena informasi yang dimiliki oleh pimpinan tersebut. Sebagai seorang pemimpin, semua informasi bawahan ini menganggap bahwa semua informasi organisasi itu ada pada pemimpin tersebut. Jadi dia itu dianggap mempunyai kelebihan, yaitu informasi yang dipunyainya itu. Untuk selanjutnya, sifat-sifat kepemimpinan atau bisa dikatakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Memiliki
pendirian teguh atau berkomitmen. Sifat pemimpin yang baik yang pertama ini adalah memiliki pendirian yang teguh atau tidak mudah terpengaruh oleh perkataan dari orang lain. Pemimpin mempunyai pendirian teguh akan menjadi pemimpin yang bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan visinya tanpa terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pemimpin ini harus mempunyai komitmen atau keputusan atau tindakan yang dilakukan bila hal ini yang akan dilakukan. Hal ini harus Anda terapkan dalam diri Anda jika Anda ingin menjadi seorang seorang pemimpin yang baik. Maka nantinya karyawan Anda atau pemimpin Anda akan memiliki tanggung jawab yang penuh atas berbagai pekerjaan dan tanggung jawab yang Anda berikan. Yang selanjutnya adalah jujur. Sifat pemimpin yang kedua yang harus Anda miliki adalah jujur. Sifat ini harus diterapkan di dalam anggota tim atau kepada klien atau atas berbagai risiko yang dialami sebagai pemimpin, baik itu terkait kerugian atau keuntungan yang didapat dari seorang pemimpin. Pemimpin dalam ini harus memiliki sifat yang terbuka atas setiap kondisi yang dialaminya, sehingga hal tersebut akan bisa mempererat relasi dan memperoleh solusi dari kondisi yang dihadapi saat itu. Yang selanjutnya adalah sifat adil. Di sini seorang pemimpin juga harus adil dalam menjalankan kepemimpinannya. Sifat pemimpin yang baik dan adil ini dapat membuat bawahannya merasakan keadilan. Hindarilah berbagai bentuk kecemburuan sosial antar setiap karyawan yang nantinya bisa menyebabkan kelancaran bisnis menjadi terganggu. Jadi pemimpin ini harus mengerti dan memahami pekerjaan apa saja yang pantas untuk dikerjakan oleh karyawannya sesuai dengan batas kemampuan. Di sini pemimpin yang baik harus bisa mengerti dan memahami pekerjaan apa saja yang pantas dilakukan atau yang sesuai dengan kemampuan karyawan untuk dilakukan sesuai dengan batas yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Untuk sifat selanjutnya yaitu cerdas. Seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki pengetahuan yang luas, karena sebagai pemimpin Anda harus mentransfer pengetahuan yang Anda miliki kepada setiap karyawan Anda, dan Anda harus memberikan pengajaran pada mereka terkait pengetahuan yang mungkin belum mereka pahami. Jadi hal ini bisa dikaitkan dengan memberikan motivasi atau dorongan atau kolaborasi antara pimpinan dan bawahan. Jadi seorang pemimpin ini harus memotivasi karyawan, harus cerdas gitu. Untuk selanjutnya adalah mampu bersikap tenang dalam kondisi apapun. Dalam dunia bisnis ini seorang pemimpin tuh akan merasakan suatu masa di mana mereka akan mengalami jatuh dan bangun saat membangun suatu bisnis atau dalam tekanan. Dalam kondisi ini sifat pemimpin yang baik itu adalah harus tenang dalam menghadapi kondisi tersebut. Nanti itu seorang pemimpin harus mencari jalan keluar yang memang mampu membangun bisnis Anda kembali, dan jangan membuat karyawan Anda menjadi khawatir atas kondisi yang sedang terjadi. Bangunlah rasa percaya dan semangat dari karyawan Anda agar bisa membuat kebijakan di tengah kondisi krisis yang sedang dialami saat itu. Yang keenam adalah komunikasi yang baik. Menjalin komunikasi yang baik adalah karakter pemimpin yang wajib diterapkan dalam setiap karyawan. Dengan sering menjalin komunikasi ini, maka akan lebih memudahkan karyawan dalam menjalankan
atau menjalankan tugas atau membuat karyawan lebih mudah mengerti maksud dan tujuan dari seorang pemimpin itu apa gitu. Dengan komunikasi yang baik antar karyawan atau antar karyawan dengan pemimpin, maka nantinya bisa mencegah terjadinya perbedaan pendapat dan juga kesalahpahaman yang bisa menyebabkan kekacauan di tempat kerja atau di dalam bisnis. Untuk sifat yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Jadi sebagai seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap tanggung jawab dan mental sebagai salah satu hal yang harus diterapkan dalam setiap sifat pemimpin. Setiap pemimpin harus siap menerima risiko yang mungkin saja terjadi dalam bisnis yang sedang mereka jalankan. Dalam kondisi inilah sikap dan tanggung jawab menjadi sangat diperlukan dalam seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu harus bertanggung jawab. Yang kedelapan adalah inspirasi. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus bisa menjadi inspirasi bagi setiap karyawan atau bawahan Anda. Sifat ini akan memberikan dampak yang positif pada setiap karyawan Anda dan bisa secara langsung memotivasi mereka atau orang lain yang mendengarkan Anda. Saat seorang pemimpin memberikan motivasi ataupun inspirasi kepada karyawannya, maka hal tersebut akan meningkatkan semangat kerja mereka dan akan membuat mereka semakin terinspirasi pada perkataan yang Anda berikan. Sehingga mereka pun akan lebih giat dan tekun dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Yang ke-9 adalah keyakinan. Agar bisa memiliki sifat pemimpin yang baik, Anda harus percaya diri dalam memastikan bahwa orang lain atau bawahan Anda mengikuti perintah dari Anda. Bila seorang pemimpin ini tidak yakin dengan kualitas dan keputusannya, maka bawahannya pun tidak akan mau mengikuti dari arahan tersebut. Jadi seorang pemimpin itu harus punya rasa percaya diri, menampilkan ketegasan dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan, bahkan dalam kondisi yang sedang krisis sekalipun, agar bisa mendapatkan rasa hormat dari bawahan. Tetapi hal tersebut bukan berarti seorang pemimpin harus terlalu merasa percaya diri atau over pede. Namun minimal Anda harus mencerminkan tingkat kepercayaan yang dibutuhkan agar bisa memastikan karyawan Anda cukup mempercayai Anda sebagai seorang pemimpin. Dan yang terakhir adalah sifat empati. Sifat pemimpin yang baik terakhir adalah memiliki rasa empati pada karyawan atau bawahan. Pemimpin yang baik harus memiliki rasa peka yang tinggi atas lingkungan kerja yang ada di sekitarnya. Kondisi yang terjadi pada setiap karyawan harus diperhatikan secara khusus. Rasa empati atas berbagai masalah yang sedang dialami karyawan adalah hal yang penting yang wajib untuk dilakukan. Mencoba untuk bisa mengerti kondisi bawahan adalah salah satu bentuk rasa kepedulian pemimpin pada bawahannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.